Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, bantu saya dengan subscribe channel ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Di sebuah sudut perbukitan kapur yang menjadi ciri khas Gunung Kidul, berdiri sebuah surau kecil yang sederhana. Bangunan ini menjadi pusat aktivitas spiritual di desa kecil tersebut. Setiap sore, surau itu selalu ramai oleh anak-anak yang belajar membaca Al-Quran. Mereka berkumpul dengan penuh semangat, membawa kitab suci di tangan kecil mereka, siap menerima pelajaran dari guru ngaji yang sangat dihormati di desa, Ustaz Hanafi. Anak-anak bersorak gembira setiap sore menuju surau. Bagi mereka, belajar mengaji adalah momen kebersamaan dan kebanggaan. Surau itu sederhana, berdinding kayu dengan atap genteng tua. Namun, kehangatan yang terpancar darinya membuat tempat itu terasa istimewa. Setiap orang di desa menghormati surau dan juga Ustaz Hanafi, sosok yang dianggap sebagai pilar moral masyarakat. Ustaz Hanafi, dengan janggut tipisnya dan senyuman ramah, menjadi sosok yang akrab di hati semua orang. Namun, suatu sore, kehadiran beberapa anak di surau mulai berkurang. Para orang tua menganggap ini hanya fase biasa. Anak-anak yang tetap datang tampak lebih pendiam. Mereka jarang tertawa seperti sebelumnya. Aisyah, seorang anak perempuan berusia 10 tahun, menjadi salah satu yang pertama menunjukkan perubahan. Wajahnya sering pucat dan ia lebih banyak berdiam diri di rumah. Ibunya, Siti, merasa khawatir, tetapi Aisyah selalu mengatakan ia baik-baik saja, meski matanya tampak menyiratkan ketakutan. Hingga suatu malam, Aisyah menangis tanpa henti di kamar. Ketika didesak, ia akhirnya mengungkapkan rahasia yang mengubah segalanya. "Bu, aku takut," bisik Aisyah di tengah isakannya. Siti terkejut mendengar cerita Aisyah tentang perlakuan tidak pantas Ustaz Hanafi. Mendengar itu, Siti merasa tubuhnya lemas. Ia tidak bisa mempercayai bahwa seseorang yang begitu dihormati bisa berbuat sekeji itu. Keesokan harinya, Siti berbicara kepada tetangga dekatnya, mencoba mencari jawaban. Namun, reaksi pertama yang ia dapat adalah keraguan. "Apa mungkin Ustaz Hanafi seperti itu?" tanya tetangganya. Tapi mereka memutuskan untuk berbicara dengan anak-anak lain. Perlahan, lebih banyak anak mulai berbicara. Beberapa di antaranya mengungkapkan cerita serupa tentang perlakuan Ustaz Hanafi. Kabar tentang perilaku Ustaz Hanafi menyebar dengan cepat. Desa yang tenang menjadi riuh oleh kemarahan dan kesedihan. Beberapa orang dewasa memilih tidak percaya. Mereka merasa ini hanyalah fitnah terhadap sosok yang mereka anggap mulia. Namun, semakin banyak anak yang bersaksi membuat masyarakat tidak punya pilihan selain menerima kebenaran. Dalam pertemuan darurat, kepala desa memutuskan untuk melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang. Namun, Ustaz Hanafi telah meninggalkan desa secara diam-diam sebelum laporan sampai ke pihak kepolisian. Masyarakat desa tidak menyerah. Mereka bertekad membawa kasus ini ke ranah hukum demi mendapatkan keadilan. Polisi mulai melakukan penyelidikan. Kesaksian anak-anak dikumpulkan dengan pendampingan dari psikolog. Beberapa orang dewasa di desa juga menjadi saksi atas perilaku mencurigakan Ustaz Hanafi di masa lalu. Namun, perjalanan hukum ini tidak mudah. Banyak hambatan yang harus mereka hadapi, termasuk rasa malu yang dirasakan para korban dan keluarga mereka. Meski begitu, dukungan masyarakat perlahan membuat para korban dan keluarga merasa lebih kuat. Anak-anak yang menjadi korban menghadapi trauma yang mendalam. Mereka sering mengalami mimpi buruk dan merasa takut terhadap lingkungan sekitar. Para orang tua pun merasa bersalah karena telah mempercayakan anak-anak mereka kepada Ustaz Hanafi tanpa curiga. Aisyah menjadi salah satu anak yang paling terpukul. Ia bahkan enggan kembali ke surau. Psikolog yang diundang oleh kepala desa berusaha membantu, tetapi proses pemulihan berjalan lambat. Anak-anak lain yang tidak menjadi korban juga merasa terguncang
karena kehilangan kepercayaan kepada sosok yang seharusnya menjadi teladan. Setelah kasus ini mencuat, surau mulai sepi. Tidak ada lagi tawa anak-anak yang biasa menghiasi sore hari. Masyarakat memutuskan untuk merenovasi surau. Mereka berharap perubahan fisik ini bisa menjadi awal pemulihan. Sebuah tim kecil dibentuk untuk mencari guru ngaji baru yang memiliki reputasi baik dan latar belakang yang jelas. Akhirnya, seorang ustaz muda bernama Faisal, yang juga seorang konselor anak, didatangkan dari kota terdekat. Kehadiran Ustaz Faisal membawa harapan baru. Ia tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh desa. Mereka menyadari pentingnya pengawasan terhadap aktivitas anak-anak. Orang tua mulai lebih aktif terlibat dalam kegiatan surau, memastikan semua berjalan dengan baik. Kepala desa mengadakan pelatihan untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan pada anak, bekerja sama dengan lembaga sosial. Aisyah, meski perlahan pulih, masih membutuhkan waktu untuk kembali percaya kepada orang dewasa selain keluarganya. Anak-anak lain juga mulai menunjukkan perkembangan, meskipun proses ini tidak berjalan mulus. Beberapa tahun berlalu, surau yang dulu menjadi saksi bisu kegelapan kini dipenuhi suara ceria anak-anak. Masyarakat desa belajar untuk tidak sepenuhnya melupakan, tetapi juga tidak membiarkan masa lalu menghalangi masa depan mereka. Aisyah tumbuh menjadi remaja yang berani, meskipun luka di hatinya masih membekas. Orang tua di desa kini lebih terbuka mendengarkan anak-anak mereka, memastikan setiap suara kecil didengar. Desa itu yang pernah kehilangan arah, kini berdiri kembali dengan lebih kuat. Di perbukitan kapur itu, surau kecil yang telah direnovasi menjadi simbol harapan dan pemulihan. Anak-anak belajar tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Orang dewasa belajar tentang pentingnya menjaga kepercayaan dan melindungi generasi muda. Trauma yang pernah melanda desa itu menjadi pengingat bahwa kejahatan bisa datang dari mana saja, tetapi kekuatan masyarakat bisa mengalahkannya. Di bawah sinar mentari sore, desa itu kembali menemukan kedamaiannya. Meski luka lama tidak pernah sepenuhnya hilang.